Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila Sayyidina wa habibina syafina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ila ruh Sayyidina Muhajirullah bin Isa Sayyidina Fikir min Qadar min A'ani ba'ani wa usul min Quran Subhana Allah Sayyidina Rahman wa Sikka wa usul min Furahim. Thumma ila ruh Sayyidina Walid al-Habib Abdullah bin Ahmad al-Qab bin Abdullah bin Ahmad al-Qab Muhammad bin Ahmad al-Haddad al-Qatir bin Muhammad bin Ahmad al-Haddad وصول يوم فرنسا معنا روح السيد محمد بن الأسباني سيد عباس بن الأسباني وصول يوم فرنسا معنا روح ثم إلى روح الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح الشيخ محمد صلى البنجري وصول يوم فرنسا معنا روح الشيخ سعد بن عبد البنجري وصول يوم فرنسا معنا روح الشيخ محمد زين عبد الغني البنجري وصول يوم فرنسا معنا روح رسول الوالد تجمع قزل المهجر وصول يوم فرهم أن الله يديك الشام الرحمة والمغفرة ينفعني بأسرار من واري وعلم من في الآخرة على هذه النية والأجنة الصالحة وكما نسأل إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini ya. Masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sihah wal afiyah. Dan nikmat kita masih memiliki daripada alat ya untuk mencari daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk menjadikan ya alat daripada teknologi yang kita punya untuk mencari sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat ya, serta daripada keturunannya, ahlul baitnya dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, melanjut daripada pembahasan kita tentang puasa. Kenapa tentang puasa penting ya? Segala sesuatu ibadah yang disiapkan dengan ilmunya ya, maka akan bertambah sempurna. Sesuatu yang kita kurang dalam ibadah, ketika kita sempurnakan maka ya akan sempurna ibadah tersebut ya, dan akan mendekati daripada gobul ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, semakin baiknya ibadah seorang hamba maka semakin dekat ya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa adama nab'a bihi bi ulumihi wa bi ulumi ibadillah hasan radhiyallahu anna wa ankum. Ya, sekarang masuk daripada makruhatus shaumi ya. Perkara-perkara yang dimakruhkan dalam puasa. Ya, perkara yang dimakruhkan dalam puasa adalah perkara yang nggak enak dipandang atau sesuatu yang ya, jelek ya, nggak perlulah dilakuin ya, karena dapat menyebabkan mendekati daripada batalnya puasa ya. Ada berapa? Samaniyatun, ada 8. Yang pertama al-alku ya. Apa itu al-alku? Yang pertama mengunyah ya, mengunyah nih ya. Ay madguhu biduni an yanfasila minhu syai'un ilal jawb ya. Mengunyah adalah ya, al-alku adalah ay madguhu biduni an yanfasila, memasukkan sesuatu ke dalam mulut biduni an yanfasila, dengan tanpa ya, terlepas daripada sesuatu yang kita masukkan ke mulut ya, min husyan ilal jawb ya, dan yang masuk ke dalam mulut itu tidak terlepas
masuk ke dalam tenggorokan. Ada sesuatu, ya, apa permen, ya, atau apapun itu bentuknya, ya, kita masukin ke dalam mulut, kita kunyah-kunyah itu. Nah, selama, ya, mengunyah tersebut tidak masuk ke tenggorokan, maka tidak batal. Wa illa shara muftiran. Kalau ada sesuatu yang lepas masuk ke dalam tenggorokan, maka hal tersebut menjadikan batal puasanya. Ya. Jadi makruh mengunyah-ngunyah apapun itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dzauqut ta'am. Yang kedua makruh. Apa nih? Mencicip makanan. Ya. Mencicipi makanan makruh. Ya. Biduni hajatin ma'a adami wusuli syai'in ilal jawf. Ya. Dengan tanpa hajat. Bersama adami wusuli syai'in ilal jawf. Ya. Dengan sekiranya tidak ada yang masuk, ya, ke dalam tenggorokan, ya, apapun itu, ya, kita masak, ya, masak sayur buat buka puasa, ya, masak jam 4, ya, kita cicipin itu, ya, kita cicipin, itu kan ada hajat, ya, ada keperluan buat apa? Buat buka puasa, ya, buat orang buka puasa, ya, atau buat dia jualan, ya. Nah, itu dia cicipin, ya, dengan sekiranya tidak ada yang masuk ke dalam tenggorokan. Ya. Wa amma lihajatin fala yukrah. Ya. Biduni hajatin, ya. Jadi kalau dia mencicipin makanan, ya, dengan tanpa hajat, ya, dia masak, ya, pagi-pagi, ya, bukan buat orang puasa, bukan buat, ya, nyiapin orang puasa, ya. Dia masak itu siang hari atau pagi hari, nggak punya hajat, ya, dia iseng aja masak, dia cicipin, maka makruh, ya. Nah, tapi kalau dia punya hajat, ya, dia buat orang buka puasa atau dia buka puasa, ya, dan mana dia masak itu sedikit lagi mau apa namanya, ya, nggak terlalu lama daripada buka puasa, maka, ya, boleh baginya, nggak makruh. Itu yang kedua, ya. Yang pertama mengunyah, yang kedua mencicip makanan. Yang ketiga al-ihtijam. Ya, ihtijam ini artinya bekam. Hijamah. Wa huwa ikhrajud dam, fayukrahu khurujan minal khilaf. Ya. Ihtijam bekam, ya, adalah mengeluarkan darah. Ya. Dari badan kita ini dikeluarin darah. Fayukrahu khurujan minal khilaf. Maka makruh atau dimakruhkan, ya, karena keluar dari khilaf. Keluar dari khilaf itu, ya, banyak perbedaan, ya. Ada yang menentang, ya, ada yang membolehkan, ya, ada yang, ya, jadi lebih baik, ya, nggak usah dikerjain, ya. Jadi keluar dari khilaf, ya, karena di situ banyak perbedaan. Wali annahu yurithud du'af. Kenapa kok makruh daripada membekam hijamah, ya? Karena orang yang dibekam, orang yang dihijamah, waktu saat dia lagi puasa itu akan mewariskan kelemahan, ya. Mewariskan kelemahan. Kama tukrahu lahul hijamatu yukrahu lahu an yahjuma gairahu. Sebagaimana dimakruhkan bagi orang yang membekam, ya, dia ini tukang bekam, ya, makruh buat dia ngebekam diri, ya. Sebagaimana dia makruh membekam dirinya, maka makruh juga buat dia membekam orang lain, ya. Makruh untuk dirinya dan makruh untuk, ya, dia membekam orang lain. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, majjul ma'i ba'dal iftar.
apa ini majul ma'i ba'dal iftar, meludahkan air setelah berbuka. Ya. Jadi dia mengeluarkan air yang dia minum, ya, atau yang dia makan juga bisa jadi, ya. Habis berbuka, ya. Allahumma laka sumtu bika amantu. Bismillah, dia makan, dia keluarin lagi. Makruh, ya. Dia telan, ya, sedikit, dia keluarin lagi, ya. Makruh. Ikhrajuhu minal fam, mengeluarkannya dari mulut. Dia makan, dikeluarin lagi. Kenapa? Fayadhabu ma bihi min barakatis shaum, ya. Karena hal tersebut bisa menghilangkan berkah daripada puasa. Ya, sesuatu, ya, yang ia keluarkan bisa menghilangkan keberkahan dari puasa. Ya. Karena, ya, berbuka puasa adalah satu kenikmatan, ya, bagi orang puasa, ya. Farhatani, ya, dua kesenangan, dua kebahagiaan bagi orang puasa. Farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama, kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Yang kedua, kegembiraan nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi makruh, ya, meludahkan atau membuang, ya, air setelah berbuka, ya. Ini air, ya. Yang kelima, al-ghuslu bil ingimasi walau kana al-ghuslu wajiban. Ya, yang kelima, mandi dengan berendam. Nah, ini mandi dia berendam, ya, ini ada bak, ya, atau kolam renang, dia berendam tuh masuk ke dalam. Makruh walau kana al-ghuslu wajiban, ya, walaupun mandinya itu mandi wajib. Kenapa? Ya, karena dikhawatirkan masuk daripada lubang-lubang, ya, yang ada di anggota badan kita, masukkan air, ya, yang bisa menyebabkan batalnya puasa. Jadi makruh mandi dengan berendam, ya, atau berenang. Yang keenam, as-siwak, ya, memakai siwak ba'da zawal. Ba'da zawal itu, ya, setelah tergelincir matahari, atau masuk waktu zuhur, ya. Li'annahu yudhibu raihatul fam, ya. Karena hal tersebut menghilangkan daripada bau mulut, ya. Ya, siwak itu kan menghilangkan bau-bau yang enggak enak dari mulut, ya. Ya, kalau dia lagi puasa, ya, mulutnya, ya, kering, ya, disiwakan, ya, maka hal itu menyebabkan, ya, hilangnya bau dari mulut, ya. Karena apa? Karena bau mulutnya orang puasa, ya, khulufa fammis shaim, ya, atyab min rihil miski, lebih wangi daripada bau misik. Ya, misik itu kita tahu, ya, apa namanya, minyak wangi yang luar biasa bau wanginya, ya. Nah, jadi yang keenam adalah bersiwak setelah zawal, setelah apa namanya, masuk waktu zuhur, ya. Yang ketujuh, kasratus syibai wan naum. Ya, awas nih, makruh, ya. Yang ketujuh adalah makruh kebanyakan kenyang, ya, berbuka kenyang, ya, bersahur juga kenyang, ya, jangan kenyang-kenyang. Wan naum, banyak tidur juga makruh, ya. Wal khawd fi ma la ya'ni, dan melakukan pekerjaan yang enggak layak, ya. Bulan Ramadan, ya, jangan pekerjaan yang enggak layak kita jalanin, ya. Main-main, ya, apalagi nongkrong-nongkrong, ya, yang biasa kita kerjain di luar bulan Ramadan yang enggak bagus-bagus, jangan lagi kita kerjain di dalam bulan Ramadan, ya. Banyak-banyak daripada ibadah, banyak-banyak daripada berbuat baik, apapun itu perbuatan baik, ya, yang enggak bisa orang lain kerjain, kita bisa kerjain. Daripada hal perbuatan baik, kerjain, ya, walaupun itu kecil, walaupun itu sebentar, walaupun itu enggak berguna bagi ibarat kata, enggak, ya, enggak berguna, enggak apa namanya, enggak terlihat, ya, sesuatu yang wah atau, ya, daripada orang lain, ya. Nah, banyakin itu aja, ya.
Kalau yang macam-macam ya nggak usah, yang nggak layak. Ya anna dzalika yudhibu fa'idatus shaum. Kenapa ya kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang nggak layak? Ya, karena hal tersebut ya bisa menghilangkan faidatus shaum. Kita orang puasa bukan melakukan yang nggak bagus-bagus ya, kudu ngelakuin yang baik-baik ya, biar sama ya, kita ibadah ya, pekerjaan kita juga ya ibadah. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, takawul syahwatil mubahah ya. Yang kedelapan, mencari ya sesuatu syahwat, keinginan ya, yang mubahah, yang diperbolehkan ya, kita mencari-cari ini minal masmumat, daripada apa namanya ya, wangian ya, bau-bauan ya, khususnya bau-bau makanan ya, awal mubassarat ya, mubassarat ya, atau daripada penglihatan, awil masmu'at, ataupun dari pendengaran ya, ya kan ya, syahwat-syahwat al-mubahat ya. Syahwat itu keinginan ya, walaupun diperbolehkan ya, tapi dia mencari-cari ya, ini makruh ya. Ada orang masak ya, ada orang masak baunya enak banget, itu masakan enak, kita cium enak, kita cari itu sumbernya ya, nggak taunya dari dapur ya, kita cari-cari itu, nah itu makruh ya. Ataupun penglihatan ya, sesuatu penglihatan ya, dilihat makanan terus, ngapa dilihatin ya, hati pengen tuh makanan dilihatin terus ya. Atau denger ya, demen banget dengerin makanan ya, makanan ini enak, akhirnya ngebayang ya, makruh semuanya. Nah, jadi ada 8 perkara yang dimakruhkan dalam puasa. Yang pertama, mengunyah ya, selama itu tidak ya terlepas masuk ke dalam tenggorokan ya. Kalau dia terlepas masuk maka dia batal. Yang kedua, dzauqut ta'am ya, mencicipi makanan ya, dengan syarat tanpa ada hajat ya, dan ya dengan tanpa ada hajat ya, dan juga nggak lewat daripada tenggorokan. Kalau dia punya hajat ya maka nggak makruh ya. Nah, yang ketiga, al-ihtijam, bekam ya, makruh bekam buat orang yang biasa bekam, dan juga ya dimakruhkan untuk membekam orang. Yang keempat, majma'il ba'dal iftar, mengeluarkan lagi apa yang kita makan ketika dalam berbuka ya. Di sini disebutkan meludahkan air lagi, mengeluarkan air lagi ya, mengeluarkan air ya, yang kita makan atau yang kita minum ya, ketika berbuka puasa. Yang kelima, ghusl bil injimas ya, mandi berendam ya, mandi nyemplung ya, nyelup ya, ya, nyemplung, jadi dia masuk ke dalam air ya, walau kan ghusl wajib ya, walaupun itu mandi wajib ya, hati-hati kalau mandi ya. As-siwak ba'da zawal ya. Yang keenam, bersiwak ya setelah zawal ya, setelah lewat daripada matahari tergelincir. Yang ketujuh, kasratus syiba wan naum wal khawdhu fi ma la ya'ni. Yang ketujuh adalah banyak kenyang, banyak tidur ya, dan juga kebanyakan melakukan ya perbuatan yang enggak layak ya. Jangan sekali-kali ya kita sia-siain Ramadan kali ini ya. Ramadan kali ini banyak banget ya, apa namanya, tantangannya banyak banget ya, daripada ujiannya banyak banget, daripada ya cobaannya ya. Sebelum Ramadan ya udah banyak Allah kasih cobaan ya. Yang kedelapan, tanawul syahwatil mubahah ya, mencari-cari syahwat, keinginan yang diperbolehkan ya. Seperti jangan macam-macam apa, jangan banyak-banyak ya, cari yang namanya perkara yang bisa membatalkan ya, seperti makanan ya, minuman ya, nggak usah dicari-cari ya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya mubtilatus shaum. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.